Oke semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang data cleaning. Sebelumnya, perkenalkan saya Kalyani Jasmine Lim dari jurusan CSStat. Oke, jadi learning objectives kita untuk video data cleaning kali ini adalah yang pertama, peserta mampu mendefinisikan data cleaning. Yang kedua, peserta mampu mengetahui kegunaan data cleaning. Dan yang ketiga, peserta mampu mengetahui metode data cleaning. Oke, di sini kita punya satu tabel yang berisikan nama dan gender dari nama tersebut. Kita punya Ani yang berjenis kelamin perempuan, Budi yang berjenis kelamin laki-laki, Dono yang berjenis kelamin laki-laki, Vivi yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian kita punya Caca dan Eka. Namun, Caca dan Eka jenis kelaminnya tidak diketahui. Misalkan, dari semua nama tersebut, kita disuruh untuk menghitung berapa perempuan dan ada berapa orang yang laki-laki. Atau misalnya kita disuruh menghitung peluang seseorang berjenis kelamin perempuan atau peluang seseorang berjenis kelamin laki-laki. Kita tak mungkin menggunakan tiga jenis kelamin, yaitu perempuan, laki-laki, dan unknown. Karena kita hanya menginginkan dua. Dari sini, dari tabel berikut ini, kita membutuhkan yang namanya data cleaning agar tidak ada gender yang unknown ini. Kita juga memerlukan data cleaning agar hasil penelitian kita tidak berantakan dengan adanya gender ketiga yang unknown tadi. Lalu, apa itu data cleaning? Data cleaning adalah proses menyiapkan data untuk dianalisa. Jadi, setelah kita mengumpulkan data, meload data ke dalam compiler pemrograman yang kita inginkan, kita harus membersihkan data ini dari eh, parameter-parameter yang tidak kita inginkan. Jadi, data cleaning ini dilakukan sebelum kita melakukan proses analisa dan eksplorasi data. Data cleaning itu kita ngapain sebenarnya? Data cleaning adalah kita menghapus atau memodifikasi data yang tidak benar atau tidak relevan dari dataset yang telah kita buat. Berikut ini adalah kegunaan data cleaning. Yang pertama, data cleaning akan mencegah GIGO atau garbage in, garbage out. Agar hasil analisa data baik, maka data yang akan dianalisa harus sudah bersih. Bila tidak, akan terjadi garbage in, garbage out. Bila kita memasukkan data yang mempunyai garbage value, maka besar kemungkinan setelah kita melakukan data processing, value yang keluar, hasil yang keluar dari data tersebut bisa saja bernilai garbage value juga. Jadi untuk agar kita tidak mendapat garbage value, maka kita membutuhkan data cleaning. Yang kedua adalah menjaga data agar tetap bersih. Data yang bersih membuat penyimpanan data menjadi rapi, efektif, dan aman. Yang ketiga adalah untuk menghindari kesalahan. Data yang bersih dapat menghindarkan kita dari kesalahan dalam pemrosesan dan saat proses analisa data. Kemudian, data cleaning akan mempermudah kita dalam mencari data. Jadi misalkan kita ingin mencari suatu data, maka akan jauh lebih cepat dan efisien kita mencari dalam data-data yang sudah bersih daripada mencari dalam data-data yang masih ada garbage value-nya. Jadi ketika kita sedang melakukan data cleaning, informasi tidak berguna sudah dibersihkan dari database. Kemudian data cleaning akan membuat kita menghindari biaya. Jadi data yang bersih dapat membuat kita terhindar dari biaya memperbaiki kerusakan database atau tempat penyimpanan data karena kesalahan saat pemrosesan data yang masih ada garbage value-nya.
Kemudian, data cleaning akan membuat sistem pemrosesan dan analisa data menjadi efisien. Hal ini dikarenakan data lebih mudah disusun dalam struktur data. Kemudian, saat pemrosesan dan waktunya kita menganalisa data, data yang dihasilkan sudah berkualitas. Kemudian, saya akan menjelaskan beberapa metode data cleaning. Yang pertama adalah perbaikan. Perbaikan ini berarti kita memantau, mengidentifikasi, dan memperbaiki kesalahan atau kerusakan data. Contohnya, kita bisa mengambil nilai rata-rata untuk dimasukkan ke dalam baris atau kolom yang tidak ada nilainya. Atau kita dapat melakukan penelitian ulang untuk memastikan. Kemudian, standarisasi proses input data. Hal ini dilakukan untuk mencegah data duplikat. Lalu kita juga bisa melakukan validasi keakuratan. Kita bisa melakukan validasi keakuratan dengan menggunakan tools di masing-masing bahasa pemrograman. Lalu kita juga bisa menggunakan selection seperti if, else, while, dan do while. Kemudian, data cleaning juga dapat dilakukan dengan menghapus data duplikat. Data duplikat sebaiknya dihapus untuk mencegah kesalahan dalam pemrosesan data, sehingga hasilnya tidak garbage in, garbage out. Kemudian, data cleaning juga dapat dilakukan dengan menganalisa data. Dalam tahap ini, kita mencari tahu kesalahan dalam hasil analisa data dan memperbaiki data yang salah. Oke, kita kembali ke tabel yang sebelumnya. Jadi, apa yang harus dilakukan agar tidak ada gender yang strip? Bisa saja kita melakukan penelitian ulang untuk mengkonfirmasi gendernya Caca dan Eka. Atau bisa juga kita mencari rata-ratanya, yang mana yang lebih banyak perempuan atau laki-laki, dan memasukkannya ke dalam kolom gender yang masih kosong. Lalu bisa juga kita menghapus Caca dan Eka dari datasetnya. Sehingga setelah data tersebut tidak ada yang kosong bagian gendernya, kita dapat memulai proses analisa data. Sekarang kita akan mengerjakan beberapa contoh soal. Contoh soal pertama, misalkan kita mempunyai 10 data jenis kelamin seseorang. 5 orang merupakan laki-laki, 3 orang merupakan perempuan, dan 2 sisanya tidak diketahui. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar dalam hasil analisa tidak ada jenis kelamin yang tidak diketahui? A. Menandai data yang tidak diketahui. B. Menghapus data yang tidak diketahui. C. Membiarkan saja. D. Membuat data palsu. Dan E. Melakukan validasi data. Jawaban yang benar, yang paling tepat adalah B. Menghapus data yang tidak diketahui. Kalau kita menjawab A, menandai data yang tidak diketahui, itu tidak tepat karena kita hanya menandainya doang. Jadi saat kita melakukan pemrosesan dan analisa data, 2 sisanya yang tidak diketahui masih tetap merupakan bagian dari dataset. Hal ini sama dengan option C, yaitu membiarkan saja. Kemudian option D, membuat data palsu, itu juga tidak tepat karena hasil penelitian kita tidak akan bisa dipercaya. Yang option E, melakukan validasi data, tidak tepat karena option E harusnya dilakukan saat data-data tersebut sedang diinput. Jadi misalkan kita sedang memberikan kuesioner ke orang, seharusnya option E itu dilakukan saat orang-orangnya sedang mengisi kuesioner tersebut. Kemudian contoh soal yang kedua, apa itu data cleaning? A. Proses mengumpulkan data. B. Proses menganalisa data. C. Proses membersihkan data dari data yang tidak relevan.
D. Proses visualisasi data, dan E. Proses menyimpan data dalam database. Jawaban yang benar adalah C. Proses membersihkan data dari data yang tidak relevan. Kemudian yang ketiga, jika terdapat data yang sama atau duplikat, manakah metode yang paling tepat untuk membersihkan data tersebut? A. Mengabaikan saja, B. Menghapus semua data duplikat, C. Menandai data duplikat, D. Mengganti nilai data duplikat dengan nilai acak, dan E. Mengulang proses pengumpulan data. Jawaban yang paling benar adalah B. Menghapus semua data duplikat. Kemudian yang keempat, jika terdapat data yang hilang dari dataset atau missing values, apa yang harus dilakukan? A. Menghapus baris atau kolom yang mengandung data yang hilang. B. Mengabaikan saja data yang hilang tersebut. C. Menggunakan nilai rata-rata untuk mengisi data yang hilang. D. Menandai baris atau kolom yang mengandung data yang hilang. Dan E. Menggunakan nilai acak untuk mengisi data yang hilang. Jawaban yang benar adalah C. Menggunakan nilai rata-rata untuk mengisi data yang hilang. Dan contoh soal yang terakhir, berikut ini merupakan cara untuk melakukan data cleaning. A. Validasi data. B. Memperbaiki kerusakan data. C. Menghapus data yang duplikat. D. Standarisasi proses input data untuk mencegah data duplikat. Dan E. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah E. Jadi semua pilihan A, B, C, D merupakan metode-metode untuk melakukan data cleaning. Sekian video penjelasan tentang data cleaning pada sesi ini. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat dimengerti.